Ya, kenapa ya harus pakai e-materai saat ini? Dan kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari e-materai ini? Halo Gan, welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Ya, kenapa ya harus pakai e-materai saat ini? Khususnya mungkin buat kamu yang sedang mendaftar ujian CPNS, P3K, baik itu yang umum, khusus, atau mungkin dari yang pemerintahan atau swasta. Kenapa sih di tahun 2023 ini harus pakai e-materai? Padahal P3K contohnya di tahun 2022 kemarin masih menggunakan materai tempel, materai fisik yang kamu bisa beli di kantor pos atau mungkin di toko kelontongan ya. Materai sekarang itu 10.000 dan kalau dulu itu tinggal tempel aja ke dokumen yang pingin disahkan, tanda tangan, selesai. Tapi kok kenapa sekarang harus pakai e-materai? Dan kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari e-materai ini? Jadi ini sebenarnya pengalaman admin sendiri ya, khususnya ketika istri ikut P3K. Jadi sekarang itu pakainya e-materai. Admin kurang tahu pasti kenapa, tapi ya sepertinya mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang itu yang namanya upload download file berupa digital itu sudah biasa banget. Termasuk sekarang sepertinya dokumen-dokumen yang penting, semisal surat pernyataan, mungkin surat lain sebagainya, lamaran dan lain sebagainya itu harus disahkan, dan kalau harus disahkan ini tentunya harus ada badan hukum ya. Dan sederhananya bisa kamu tambahkan materai, karena materai sendiri punya kekuatan hukum yang kalau misalkan terjadi sesuatu bisa berurusan dengan hukum. Maka dari itu digunakan materai. Nah, kalau misalkan kenapa harus pakai materai elektronik sekarang ya, karena memang kebutuhan zaman yang sudah mengarah ke digital. Maka perlu pengamanan lebih, apalagi dunia digital ini yang namanya merubah, mengedit, memodifikasi itu mudah banget. Apalagi yang ditambah dengan yang namanya AI sekarang, kamu bisa bikin apapun, foto hanya dari seberupa teks, atau bikin artikel hanya dari berupa kata kunci saja dengan menggunakan AI. Maka dari itu butuh pengamanan yang namanya ekstra banget. Nah, maka dibutuhkanlah materai yang berupa elektronik disebut e-materai. Kalau mungkin materai fisik bisa diakal-akalin ketika masuk ke digital, tapi untuk e-materai ini sudah nggak bisa lagi. Jadi benar-benar terinskripsi dengan serial number dengan pengamanan ekstranya. Kelebihan dari e-materai ya tentu aja bisa mengamankan file digital kamu atau surat-surat yang berharga yang butuh pengamanan badan hukum, yang ada intinya ada hukumnya, dengan menggunakan e-materai ini. Dan lebih praktis juga, apalagi di zaman sekarang sudah ada m-banking, sehingga belinya itu juga nggak harus keluar, harus dapat fisiknya, cukup kamu transaksi melalui ATM, melalui gerai di online yang tersedia, bayar melalui m-banking, maka materai itu bisa langsung kamu dapatkan, langsung kamu bubuhkan ke file dokumen PDF kamu. Jadi tanpa keluar rumah lagi langsung dapat e-materai. Karena ini materai dikeluarkan oleh Pruri ya, jadi punya kekuatan hukum. Jadi sama aja sebenarnya materai fisik dengan e-materai ini. Bedanya satunya itu berupa bener lembaran fisik, yang e-materai ini hanya berupa digital aja. Dan kekuatan hukumnya sama kok, sama aja. Beda aja bentuknya, fungsinya masih tetap sama. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, apa aja? Ya ini sebenarnya lebih kepada masa transisi aja ya, dari manual ke digital atau dari fisik ke digital. Jadi beberapa dari kamu, termasuk admin juga, mungkin kagok e-materai ini apa, belinya di mana, gimana cara menggunakannya, harganya berapa. Ya itu masa transisi. Jadi untuk sekarang ini mungkin masih sedikit kagok dan itu dianggap sebagai kekurangan. Cuman lama-kelamaan juga kita bakal sudah terbiasa. Seperti dulunya beli pulsa ke counter, sekarang kamu sudah bisa beli langsung ke Tokopedia atau Shopee dan lain sebagainya. Jadi itu masa transisi aja, mungkin kagok itu kekurangannya kalau menurut admin sendiri. Dan juga karena ini baru, kalau kamu coba beli di beberapa tempat itu harganya bisa bervariasi. Kalau admin sendiri beli di minimarket di Alfamart, contohnya di sini itu 12.500, tapi juga ada yang jual bahkan sampai 16.500 ya untuk e-materai ini. Karena mungkin masih baru tadi, jadi masih banyak spekulan, jadi harganya masih ada yang beda-beda. Tapi sebenarnya harga dari e-materai ini 10.000 kok.
Cuman memang di bagian adminnya itu yang biasanya nambah 2.500. Kemudian untuk pembubuhannya juga, ini kalau nggak hati-hati e-materai itu nggak bisa diganti ya atau diedit. Jadi misalkan sudah ada file dokumen yang kamu tambahin e-materai di dalamnya, file PDF, kemudian terjadi kesalahan, itu nggak bisa kamu edit. Jadi harus beli e-materai lagi. Beda dengan materai fisik yang kalau misalkan suratnya itu kurang huruf, salah sedikit, titik, tanda koma, dan lain sebagainya, itu bisa dengan mudah kamu angkat materainya, kemudian kamu ganti dengan surat yang baru, kemudian lanjut aja untuk tanda tangannya, kamu sambung. Tapi untuk e-materai itu nggak bisa. Jadi benar-benar harus pastikan surat yang ingin kamu bubuhkan e-materai itu sudah harus fix, nggak ada kesalahan di dalamnya, baik itu peletakan dan juga tulisannya. Baru kamu tambahkan e-materai ke dalam PDF tersebut. Jadi harus hati-hati banget dalam penggunaan e-materai ini. Harganya memang terbilang murah, tapi kalau misalkan salah beberapa kali ya bisa aja menguras kantong kamu. Ya itu aja untuk pembahasan kali ini, kenapa harus pakai e-materai, apa aja kelebihannya dan kekurangannya. Buat kamu yang mau menambahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!